Belakangan ini, ramai desakan publik yang meminta agar Sandra Dewi ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk periode tahun 2015 sampai 2022 yang melibatkan suaminya, Harvey Muiz. Seperti diketahui, sejak Harvey Muiz ditetapkan menjadi tersangka, Sandra Dewi telah 2 kali diperiksa oleh Kejagung. Namun hingga saat ini, status Sandra Dewi masih sebagai saksi. Publik merasa tidak terima lantaran Sandra Dewi dinilai memiliki keterlibatan yang kuat dalam kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, Sandra Dewi merupakan istri sah Harvey Muiz yang dinilai pasti ikut menikmati hasil pendapatan Harvey Muiz dari aliran dana hitam yang tersebut. Untuk mengetahui alasan mengapa publik memberikan desakan tersebut, maka inilah 5 alasan kuat Sandra Dewi harus jadi tersangka di kasus korupsi 300 triliun Harvey Muiz. Versi Cumi Top 5. Salah satu yang menjadi alasan publik memberi desakan agar Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi 300 triliun rupiah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz, yaitu lantaran Sandra Dewi merupakan istri sah dari tersangka Harvey Muiz. Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan masyarakat melalui Relawan Indonesia Bersatu pada beberapa waktu lalu. Menariknya, hal tersebut juga turut ditanggapi oleh Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus. Lantas, seperti apa desakan dari Relawan Indonesia Bersatu? Dan seperti apa Iskandar Sitorus menanggapi hal tersebut? Pertama kita duga, namanya dia kan istri daripada Harvey Muiz, terus di mana gaya hidup hedon dia kan selalu ditunjukkan di beberapa publik kan gitu, sampai pernikahan dia kan begitu mewah kan sama Harvey. Masih dia nggak tahu ini kekayaan dari mana, kemewahan dari mana, ya kan? Dia kan masih nggak tahu ada suaminya melakukan aktivitas pertambangan yang ilegal selama ini, ya kan? Ini orang terdekat dia loh, istrinya gitu, yang tidur sama dia selama ini, ya kan? Secara logika berpikir kan, yang paling dekat istrinya, pasti dia nggak tahu kasus ini, ya kan? Makanya kita minta supaya Kejaksaan Agung tetapkanlah Sandra Dewi sebagai tersangka dan ungkap semua siapa-siapa yang terlibat, termasuk oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam hal ini. Kami saat ini mendesak juga pada Kejaksaan Agung karena sudah berulang kali Sandra Dewi dipanggil sama Kejaksaan untuk diperiksa. Namun kami melihat bahwa karena sedikit besarnya pasti Sandra Dewi tahu terkait dengan masalah kasus dugaan korupsi PT Timah. Kita minta supaya Kejaksaan memproses kasus ini dan menaikkan statusnya Sandra Dewi untuk menjadi tersangka. Sebagai istri sah dari tersangka Harvey Muiz, Sandra Dewi diduga kuat dan dinilai ikut menikmati hasil pendapatan dari Harvey Muiz. Kendati demikian, Relawan Indonesia Bersatu mendesak keras Kejaksaan Agung untuk menetapkan Sandra Dewi sebagai tersangka dari kasus korupsi yang melibatkan suaminya, Harvey Muiz. Lantas, seperti apa penilaian publik terkait hasil pendapatan Harvey Muiz yang ikut dinikmati oleh Sandra Dewi? Dan seperti apa respon Kejagung atas desakan publik tersebut? Terlalu lama itu, terlalu lama. Yang kita punya keinginan dan aspirasi daripada masyarakat juga, keinginan masyarakat dan publik untuk segera Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka. Dimanapun dia akan menikmati juga hasil-hasil kekayaan daripada korupsi suaminya. Itu yang kita mendesak daripada Kejaksaan Agung hari ini, terutama ke Jampitsusnya. Bahwa bagaimana nanti perkembangannya, saya kira kita tunggu, ya. Tapi yang pasti bahwa kami bekerja, ya, pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas. Maka penyidik terus berusaha menggali, mendalami berbagai data dan fakta. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam perkara ini atau dalam kasus ini? Tentu kita lihat nanti perkembangannya. Kalau ditersangkakan sangat pantas, tetapi menjadi tidak pantas kalau hanya sampai Sandra Dewi semata.
harus sampai ke jenderal inisial B itu. Sandra Dewi diketahui telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebanyak 2 kali, yakni pada 27 Maret 2024 dan 15 Mei 2024 lalu. Namun, yang menjadi perhatian publik, status Sandra Dewi setelah menjalani 2 kali pemeriksaan di Kejagung masih tetap menjadi saksi. Kendati demikian, publik meminta agar status Sandra Dewi dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Lantas, seperti apa desakan publik terhadap Kejagung? Dan seperti apa respon pihak kuasa hukum Sandra Dewi atas desakan tersebut? Sampai saat ini saksi, salah saksi, selamanya saksi ya. Kami saat ini mendesak juga pada Kejaksaan Agung karena sudah berulang kali Sandra Dewi dipanggil sama Kejaksaan untuk diperiksa. Namun kami melihat bahwa karena sedikit besarnya pasti Sandra Dewi tahu terkait dengan masalah kasus dugaan korupsi PT Timah. Memang hari ini sampai tadi dia adalah saksi, tetapi bukan tidak mungkin dengan durasi dan tingkat pemeriksaan itu seperti tadi, ya ada kondisi mungkin yang tidak baik berikutnya. Mungkin memang Sandra Dewi terkoneksi dengan suaminya, atau karena suaminya, atau karena perkawinan. Tetapi bisa jadi Helena Lim dibuat menjadi penguat atau pembanding atau melemahkan keterangan-keterangan yang akan disajikan oleh Sandra Dewi. Atau ada bisa jadi pemeriksaan yang berbeda terhadap Helena Lim. Tapi menurut hitungan kami, kejadian tadi adalah pemeriksaan utama terhadap Sandra Dewi. Dan pemeriksaan itu kami lihat karena penyidik ragu atas keterangan sebelum-sebelumnya, maka saksi dipanggil berulang-ulang. Selain diduga menikmati hasil pendapatan dari Harvey Mois, beberapa aset yang dimiliki oleh Sandra Dewi juga diduga memiliki aliran dana dari Harvey Mois. Ya, publik lantas mendesak Kejagung untuk menelusuri seluruh aset yang dimiliki oleh Sandra Dewi dan Harvey Mois. Namun, menanggapi hal tersebut, pihak kuasa hukum Sandra Dewi, Haris Arthur Hedar, mengungkapkan bahwa aset yang dimiliki oleh Sandra Dewi tidak memiliki keterlibatan dengan Harvey Mois. Lantaran Sandra Dewi dan Harvey Mois memiliki perjanjian pisah harta sebelum menikah. Dan seperti apa pandangan Iskandar Sitorus sebagai Sekretaris Indonesian Audit Watch? Kalau yang sudah dipublikasi sekarang, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Itu asumsi dasar. Kemudian dengan melihat bagaimana dia diperiksa dengan detail oleh pihak Kejaksaan Agung dan pemberitaan bahwa siklus uang termasuk rental, rumah dan atau pesawat bisa masuk kepada dia, dan penerimaan mungkin menggerakkan uang dari suaminya selama ini disadarinya, bukan tidak mungkin dia tersangka. Bukan tidak mungkin. Jadi kalaupun asumsi publik bahwa dia bisa menjadi tersangka, peluangnya sangat besar. Kami lihat peluangnya sangat besar. Malah cenderung sangat rumit dia untuk lepas dari persoalan ini. Pisah harta memang ada. Jadi sebelum Bu Sandra dan Pak Harvey melangsungkan perkawinan, ya. Jadi keduanya membuat pisah harta di sekitar bulan Oktober 2016 dan beliau berdua menikah di November 2016. Semua masih dalam penyidikan. Kita serahkan ke penyidikan, ya. Tapi yang jelas tidak ada kaitan apa yang dimiliki oleh Bu Sandra dengan Pak Harvey. Tentunya kan akan saya gini. Jadi penyidik pun akan dengan cermat, ya, akan bisa pastinya memisahkan mana yang memang didapat dari upaya dari Bu Sandra dan mana yang memang didapat dari pemberian dari Pak Harvey.
Belum lama ini, Kejaksaan Agung baru saja merilis atau menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus korupsi yang merugikan negara senilai 300 triliun rupiah. Namun, dalam hal ini publik merasa heran lantaran Sandra Dewi belum masuk ke dalam catatan tersangka baru tersebut. Padahal publik menilai jika Sandra Dewi termasuk salah satu orang yang memiliki keterlibatan sangat kuat, lantaran ia merupakan seorang istri dari tersangka Harvey Muiz. Lantas, seperti apa jawaban Kejagung dari pertanyaan publik tersebut? Dan ada 9 orang lagi tersangka yang tentu kita harapkan dalam waktu dekat juga akan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Karena memang saat ini terhadap 9 orang dimaksud, berkas perkaranya masih dalam rangka penyempurnaan. Yang pertama, Saudara MRPT selaku Direktur Utama PT Timah periode tahun 2016-2021. Kemudian EE selaku Direktur Keuangan PT Timah periode tahun 2017-2018. Kemudian HT selaku Direktur Utama CP VIP. Ya. Kemudian 4, MBG selaku Direktur Utama PT SIP. Yang kelima, SG selaku Komisaris PT SIP. 6, RI selaku Direktur Utama PT SBS. 7, BY selaku Ex-Komisaris CP VIP. 8, RL selaku General Manager PT TIN. 9, SP selaku Direktur Utama PT RBT. Dan ke-10, RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Dalam kaitan ini maka kepada ke-10 tersangka yang diserahkan hari ini oleh penuntut umum juga akan melakukan penahanan. Pada kesempatan ini tim penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti. Yang pertama, beberapa dokumen yang barangkali nanti bisa dikonfirmasi lanjut terkait perinciannya. Kemudian sejumlah uang tunai dan logam mulia. Dan ada 3 unit mobil yang turut diserahkan dan 90 sertifikat tanah. Prediksi kami ini akan membuahkan hasil yang maksimal karena Kejaksaan Agung sudah siap dengan materi-materinya. Kami pikir pelaku kejahatan korupsi uang kita, uang rakyat, bukan hanya SD yang harus dimiskinkan. Siapapun yang terlibat dalamnya harus dimiskinkan.